Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'alahu hujjatan wa bayyinatan minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, pelaksana ibadah puasa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang sudah memasuki 2 paruh yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam kondisi normal, biasanya di hari-hari pertengahan ini kita umat Islam dimanapun berada, khususnya di Nusantara ini, kita biasanya beramai-ramai memperingati peristiwa nuzulul Quran, peristiwa yang sangat agung yang selalu kita kenang dalam sejarah umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam suasana yang serba terbatas kita menghadapi pandemi virus corona ini, tapi tentunya tidak menyurutkan bagi kita untuk tetap memperingati nuzulul Quran sebagai semangat kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu hal yang dibutuhkan dan diharapkan oleh umat Muhammad di akhirat nanti adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan. Karena apa? Karena kita sebagai hamba Allah yang lemah, tidak mungkin kita nanti hanya mengandalkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Bahkan salah satu orang yang merugi di dunia adalah mereka yang dzikrul hasanatil madiyah, orang yang selalu menyebut kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Wala yadri akubilat amruddat, sementara dia tidak tahu, kita tidak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita nanti butuh yang namanya syafaat. Oleh karenanya ada 2 hal yang nanti dapat memberikan syafaat pertolongan kepada umat Muhammad. Yang pertama adalah as-siyam, dan yang kedua adalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan Al-Quran nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada seorang hamba di yaumil qiyamah nanti. Al-Quran dan as-siyam merupakan 2 hal yang selalu berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan 2 hal ini merupakan amalan yang utama di bulan suci Ramadan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kitab suci bagi umat Muhammad. Allah pilih, Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Karena itu banyak karena Al-Quran, karena Ramadan umat-umat terdahulu iri dengan umat Muhammad. Para hadirin, para pemirsa, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, suatu ketika pernah terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Wahai Musa, nanti akan aku berikan 2 cahaya kepada umat Muhammad, kaila yadurruhum dzulmatan. 2 cahaya ini yang akan menerangi 2 kegelapan. Lalu Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, man nurani? 2 cahaya itu apa yang engkau maksud, yang akan engkau berikan kepada umat Muhammad? Lalu Allah menjawab,
ketahuilah wahai Musa, dua cahaya yang ingin aku berikan kepada umat Muhammad adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Satu cahaya Ramadan dan yang kedua cahaya Al-Quran. Lalu Ramadan dan Al-Quran ini menerangi dua kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, madzul matani? Lalu apa yang engkau maksud dengan dua kegelapan wahai Allah? Faqala, lalu Allah menjawab, dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamah. Al-Quran dan Ramadan inilah yang akan memberikan cahaya kepada dua kegelapan, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan di yaumil qiyamah nanti. Nanti di yaumil qiyamah ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang memancarkan cahaya di raut wajahnya. Salah satunya adalah mereka-mereka yang ketika di dunia menjadikan Al-Quran sebagai pelita dalam hidupnya. Para so'imin dan so'imat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita pentingnya untuk memperingati nuzul Quran dengan menambah intensitas kedekatan kita kepada Al-Quran, dengan meningkatkan hubungan kedekatan kita dengan Al-Quran. Melalui apa? Melalui kita tingkatkan kita membaca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kita setiap hari, sehingga kedekatan kita dengan Al-Quran begitu terasa. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak membaca Al-Quran, ingin dekat dengan Al-Quran? Di bulan Ramadan inilah saatnya kita mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, bahkan kita juga menghafal Al-Quran. Para so'imin dan so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah saatnya. Karena di bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan Al-Quran nanti yang akan memberikan pertolongan kita di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, wahai umat Muhammad, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran di yaumil qiyamah nanti akan datang syafi'an, untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Li ashabi, kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Lalu siapa yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran yang nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran? Adalah mereka-mereka yang ketika di dunia tidak bisa jauh dengan Al-Quran, yang ketika di dunia selalu dekat membaca Al-Quran, yang ketika di dunia berusaha terus mengamalkan Al-Quran. Karena itu mari kita jadikan bulan Ramadan ini, kita jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk meniti, meraih tangga ketakwaan itu sendiri. Dan Al-Quran ini akan mengantarkan kita menuju derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu sendiri berfungsi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan di sisa-sisa akhir ini kita tetap berusaha terus meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, agar kita nanti menjadi sahabat-sahabat sejati Al-Quran, di mana sahabat sejati yang hakiki di dunia ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan menjalin persahabatan di dunia, tapi sampai akhirat Al-Quran akan mencari kita, Al-Quran akan mencari sahabatnya. Para so'imin dan so'imat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekelumit ini dapat bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan bagi pemirsa pada umumnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan sampai di akhir Ramadan nanti. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.